Info Wirausaha bersama Larise Radio Link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Larise Radio. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, penuh semangat dan siap menjemput peluang-peluang baru dalam usaha maupun kehidupan. Larise Radio Link. Larise Radio Link. Larise Radio Link. Radionya para wirausaha. Seringkali kita mendengar keluhan yang sama di sekitar kita. Hidup terasa berat karena uang. Gaji terasa selalu kurang, tabungan sulit bertambah, dan masa depan terasa mengkhawatirkan. Banyak orang kemudian menyalahkan kondisi di luar diri, biaya hidup yang semakin tinggi, gaji kecil, ekonomi yang dianggap tidak adil, atau kesempatan yang terasa sempit. Semua alasan itu memang terdengar masuk akal. Namun menariknya, kita juga sering melihat dua orang dengan kondisi ekonomi yang hampir sama, pekerjaan yang mirip, bahkan penghasilan yang tidak jauh berbeda, tetapi hasil hidupnya bisa sangat berbeda. Ada yang hidupnya terasa kekurangan, namun ada juga pelan-pelan mampu menata keuangan, menumbuhkan usaha, bahkan menciptakan peluang baru. Sobat Larise Radio, di sini kita mulai memahami satu hal penting. Masalahnya sering bukan pada jumlah uang yang kita miliki, tetapi pada cara kita memandang, memperlakukan, dan menggunakan uang dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpikir tentang uang diam-diam membentuk kebiasaan kita. Kebiasaan membentuk keputusan kecil setiap hari, dan keputusan kecil itulah yang akhirnya menentukan kondisi keuangan kita dalam jangka panjang. Sobat Larise Radio, yang pertama, banyak orang tanpa sadar menganggap uang sebagai sumber stres, bukan sebagai alat. Setiap kali memikirkan uang, yang muncul justru rasa cemas, takut kekurangan, atau merasa bersalah karena pengeluaran. Akhirnya uang dipandang sebagai beban hidup. Padahal sebenarnya uang hanyalah alat, sama seperti alat kerja dalam usaha. Jika kita mampu mengelolanya dengan tenang dan rasional, uang justru bisa membantu kita berkembang. Yang kedua, banyak orang terlalu fokus pada jumlah uang, tetapi lupa memperbaiki pola. Sering kita berpikir kalau penghasilan saya naik, hidup pasti lebih tenang. Namun kenyataannya tidak selalu begitu, karena jika pola pengeluaran tidak berubah, maka ketika penghasilan naik, pengeluaran biasanya ikut naik. Artinya bukan hanya soal berapa uang yang masuk, tetapi bagaimana cara uang itu mengalir. Yang ketiga, uang sering dipakai untuk menenangkan emosi. Saat lelah, kecewa, atau merasa tidak dihargai, sebagian orang melampiaskannya dengan belanja, membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Memang terasa menyenangkan sesaat, tapi jika kebiasaan ini terus terjadi, keuangan kita perlahan akan bocor tanpa terasa. Sobat Larise Radio, pelaku UMKM yang sukses biasanya sangat sadar dengan hal ini. Mereka tahu kapan membeli karena kebutuhan dan kapan menahan diri karena hanya dorongan emosi. Yang keempat, banyak yang mengkaitkan uang dengan harga diri, merasa harus terlihat mampu, harus bisa mentraktir, harus punya barang tertentu agar dianggap berhasil. Akibatnya keputusan keuangan sering diambil demi gengsi, bukan demi keberlanjutan hidup dan usaha. Padahal nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa mahal gaya hidup kita. Yang kelima, kebiasaan menyalahkan keadaan. Harga mahal, ekonomi sulit, kesempatan sempit, semua itu memang nyata. Tapi jika kita hanya berhenti pada keluhan, maka tidak ada ruang untuk berubah. Pelaku usaha yang bertumbuh biasanya memiliki kebiasaan berbeda. Mereka bertanya pada diri sendiri, apa yang masih bisa saya perbaiki? Apa peluang kecil yang masih bisa saya manfaatkan? Sobat Larise Radio, yang keenam adalah tidak memiliki definisi yang jelas tentang kata cukup. Jika kita tidak pernah menentukan batas cukup, maka uang akan selalu terasa kurang. Keinginan terus bertambah, standar hidup naik, dan rasa puas selalu tertunda. Padahal rasa cukup adalah fondasi penting untuk ketenangan hidup dan keberlanjutan usaha. Dan yang terakhir, banyak orang berharap uang bisa menyelesaikan semua masalah hidup. Padahal kenyataannya, uang
hanya memperbesar pola yang sudah ada. Jika pola hidup kita berantakan, uang justru bisa membuat masalah semakin besar. Tetapi jika pola hidup kita tertata, uang akan memperkuat kebaikan yang sudah kita bangun. Sobat Larissa Radio, pada akhirnya uang sebenarnya jarang menjadi akar masalah. Uang sering hanya menjadi cermin dari cara berpikir kita selama ini. Ketika cara berpikir tentang uang mulai berubah, menjadi lebih sadar, lebih tenang, dan lebih jujur pada diri sendiri, seringkali masalah keuangan mulai mereda, bahkan sebelum penghasilan kita benar-benar bertambah. Karena pada dasarnya uang seharusnya menjadi alat untuk membantu hidup kita, berkarya dan memberi manfaat, bukan menjadi penguasa hidup kita. Info Wirausaha bersama Larissa Radio Link. Sobat Larissa Radio, teruslah belajar, teruslah memperbaiki pola pikir, dan teruslah mengembangkan usaha yang sudah berjalan. Saya Sofyan, menemani Sobat Larissa dalam program Info Wirausaha di Larissa Radio Link. Harus pamit undur diri, tetap semangat berkarya, selalu bahagia serta sejahtera. Salam sukses untuk Sobat Larissa Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larissa Radio Link. Larissa Radio Link. Larissa Radio Link. Radionya para wirausaha.